kalau sama saya kuliahnya cukup mudah ya. Jadi kalau aktif saja, maka B sudah di tangan. Atau kalau dia pasif saja, B sudah di tangan. Apa itu maksudnya? Pasif sama aktif. Nah, kalau sama saya seperti ini. Yang penting yang saya nilai adalah usahanya ya. Hasil akhir itu belakangan. Nah, usahanya kalau aktif, saya bilang tadi B sudah di tangan. Apa maksud aktif? Yaitu mengerjakan tugas, kuis, dan kalau ada diskusi ya bagi yang bertanya. Kalau pasif B juga. Nah, jadi tinggal pilih mau aktif kah yang pertama atau pasif kah. Pasif gimana kalau kalau ingin B? Berarti UTS-nya, UAS-nya harus 100. Nah, kalau dia pasif berarti UTS-nya harus diyakinkan harus 100, UAS-nya juga harus 100. Oke, yakin? Oke, kalau nggak yakin berarti harus dua-duanya. Aktif satu, pasif satu. Ya, cukup mudah sama saya. Oke, tapi kalau aktifnya sangat kurang, tugasnya nggak dibuat, kuisnya tidak dilaksanakan, diskusinya juga kurang ya, inisiatif kelasnya, ya mohon maaf, berarti kurang dari B nilainya. Tapi kalau masih bisa dikejar, malas dia di waktu diaktif gitu ya, dikejarnya waktu ujian, ya bisa jadi dia B atau bisa jadi dia A, seperti itu. Lanjut, metode pembelajaran dengan saya, ada kuis, kemudian review materi sebelumnya, ya, kemudian tutorial, ya ada PPT, ada modul saya kirim ya, dan bisa jadi ada video. Bisa jadi di sesi-sesi berikutnya menggunakan video, tapi saya akan jarang video kecuali hari libur atau tanggal merah. Kemudian ada latihan-latihan. Kenapa ada latihan? Ya, latihan itu adalah bagian dari belajar. Kalau kita nggak bisa melihat atau fokus dalam belajar, maka latihanlah salah satu cara kita belajar. Kemudian salah satu agar kita paham lagi apa? Diskusi gitu ya. Atau dengan melaksanakan tugas. Jadi kalau kita kurang menangkap ya materi yang diajarkan dalam bentuk video atau Zoom, maka lakukan latihan soal. Atau masih kurang lagi, lakukan tugas seperti itu. Nah, kemudian metode penilaian kehadiran ya. Kemudian kuis, walaupun kuis itu salah, yang penting kuis itu adalah mapping ya. Mapping bagi saya bagaimana kemampuan saya pribadi, rekan-rekan semuanya sebelum masuk kelas ya. Jadi saya tahu pemahamannya bagaimana gitu ya. Jadi apa yang kurang, apa yang berlebih. Kalau ada yang kurang, itu yang saya tambahkan pemahamannya seperti itu. Kemudian diskusi, bagi yang belum paham silakan bertanya. Kemudian tugas ya. Jadi semuanya diakumulasikan dengan UTS, dengan UAS, maka terbentuklah nilai baik itu A atau B ya. B atau A. Bahkan jangan sampai ada nilai C seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Metode penilaian kalau aktif saja ya, maka nilai rentangnya antara 85 dan 90. Sedangkan kalau pasif, rentangnya ya 85 sama 90 juga. Ya. Tapi kalau dikombinasikan, maka rentangnya sudah A itu, 91 dan 100. Ini sudah sejalankan dua angkatan ya. Jadi memang ini salah satu pembentuk agar kelas ini lebih interaktif seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Suara saya bisa ya? Ada yang tidak terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Oke, tidak ada apa? Pertanyaan lain? Oke, mari kita masuk kuis ya. Silakan kuisnya kirim ke WA saya secara japri ya. Ada yang sudah siap? Silakan dijaprikan jawabannya nanti ya. Oke. Jadi dalam bentuk gelembung ya, gelembung 1, 2, 3 dan Pak, seterusnya. nggak kelihatan nih itunya, Pak. Kuisnya. Yang tadi nampak kan? Ya, ya kelihatan, Pak. Yang ini nggak nampak. Enggak, Pak. Belum share screen tuh Pak. Oh iya. Oke, jawabannya boleh satu gelembung. Ya.
Nah, satu gelembung atau dalam bentuk kertas difotokan ya. Jadi kuis ini adalah kemampuan kita seberapa jauh pemahaman ya. Oke, kita mulai. Nah, siapakah orang ini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu ya. Jadi seperti ini lingkaran jawaban nomor 1 itu seperti ini gitu ya. 1, nah, jawaban 1 A, 2 namanya si B, 3 si C. Oke, silakan isi. Oke, nomor 2 lagi. Belum? Sudah? Silakan jawab. 1 ini siapa? 2 ini siapa? Mungkin 2 ini terkenal nih. 3 ini juga terkenal ya. 1, ya. Nampak ya gambarnya? Oke. Udah? Udah diisi? Ayo, suaranya mana ini? Lanjut atau belum? Udah, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, ini siapa? Bukan ya. Bukan ini ya. Ini bapaknya cuma nanya siapa ini. Tapi bukan itu soalnya. Nah, ini. Ini apa? Nomor 1 itu apa? Mudah lah ya. Nomor 2 ini salah ya. Bukan Kristal Wijaya ya. Ini salah tulis saya ini. Ini apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Ya. Jadi memberi pemahaman sebelum masuk kelas. Saya hilangkan dulu. Oke, sudah. Nomor 3. Manakah populasi dan manakah sampel? Nomor 1 populasi. Ada yang tahu ya? Film ini film apa ya? Mungkin ada yang tidak tahu, tapi tidak masalah. Ini kita analogikan mata kuliah kita ini agar mudah memahaminya. 1 itu populasikah atau sampelkah? Atau bisa jadi kedua-duanya. Nomor gambar 1 ini adalah populasi dan sampel. Oh, salah. Nah, mana sampelnya? Oke, tinggal pilih saja. Salah nggak apa-apa. Yang saya nilai itu usahanya ya. Oke, nomor 4. Di manakah posisi statistika dalam skripsi? Jadi sebagai pengetahuan, skripsi itu adalah kumpulan bab ya. Kumpulan babnya apa aja? Ada 5 gitu ya. Nah, statistika di mana posisinya? Di 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah? Atau kelima-limanya? Atau di 2, di 3, atau di 3, di 4, atau di 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ya sudah. Nomor 5. Apa itu data? Boleh dalam bentuk satu kata, boleh dalam bentuk jelaskan, boleh dalam bentuk contoh, atau sebutkan. Apa pemahaman rekan-rekan semuanya? Ya. Apa itu data? Data. Ya. Analis data. Nah, itu salah satu pekerjaan yang baru di sekarang ya. Atau data analis. Atau big data. Itu data. Belum lagi ya, belum dikirim. Kumpulin semuanya. Ya, belum dikirim. Jadi masih ada pertanyaan yang lain ya. Oke, lanjut. Nah, manakah yang datar? Kalau dalam Minang, mana yang datar daerahnya? Ini ya, ini yang datar ya, ini yang datar.
Ini datar, ini enggak datar. Nah, ini intermezzo ya. Data itu kiranya bahasa Minang ya. Data, daerahnya data, tanah data ya. Bukan, bukan. Ini intermezzo aja. Lanjut. Nah, nomor 6, manakah skala pengukuran dalam statistik? Satu atau dua, atau satu dua, atau tidak keduanya? Silakan pilih. Nah, oke. Terakhir, manakah disebut dengan hipotesis? Teori Darwin ya, manusia dari kera, atau teori hukum permintaan ya. Hukum permintaan ya, kita belajar kemarin permintaan dan penawaran ya. Permintaan dan penawaran. Waktu kita kuliah semester 1 QD ya, sama dengan QS, atau manusia dari kera. Ya, dia sama-sama teori, manakah disebut dengan hipotesis ya. Oke, silakan kirim jawabannya ya. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, dikirim sambil menunggu ya. Jadi jawaban selagi aktif maka waktu rekan-rekan libur pun, nah ini sebagai pahala ya. Waktu libur pun, nah ada tugas, ada kuis, nah itu sebagai pahala, tabung tabung nilai ya. Oke, silakan kirim. Satu orang baru ya. Jadi saya akan bahas jawaban kuisnya ya. 5 orang. Saya tunggu yang lain. Gina, Latifah, Tri, Sinta ada nggak? Oh, Gina belum saya. Gina, oh, Gina yang belum saya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah saya bahas, nggak bisa lagi ya ngirim ke saya. Ulangi soalnya. Apa ini? 1653. Soal yang mana? Diulang. Saya takutnya soal yang mana diulang lagi? Nomor 1. Siapa itu? Urmila. Yang ini? Yang ini? Itu yang mana? Yang ini? Silakan Urmila dikirim. 1 menit saya kasih waktu. Oke, saya mau bahas ini agar kita memahami kuliah kita itu seperti apa sih gitu ya. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, ini sudah saya rekam jadi nanti bisa dilihat di video yang saya upload. Oke, Latifah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada lagi saya bahas ya. Nah, kita belajar statistik. Nah, kenapa kita belajar statistik? Untuk apa gitu ya? Ya untuk skripsi. Itu aja sederhananya ya. Untuk skripsi alat atau mata kuliah yang kita gunakan statistik ya. Nah, teori-teorinya dari mana? Ya, itu PA1, PA2. Nah, di sana kita belajar bagaimana membuat teorinya sampai kita belajar teori akuntansi. Nah, menariknya akuntansi itu adalah
Kalau ada yang baca Sherlock Holmes, nah Sherlock Holmes penulisnya Sir Dole Conan nggak salah ya. Sherlock Holmes dia bilang teori deduksi. Induksi ya. Salah, induksi. Apa itu teori induksi? Akuntansi menggunakan teori induksi dalam pemahaman untuk mahasiswanya. Induksi itu apa? Yaitu dari khusus ke umum ya. Dari khusus ke umum. Maksudnya apa? Yaitu akuntansi, kita belajar teori akuntansi di akhir ya. Di mana? Di semester 7. Nah, kalau mata kuliah lain kan teori-teorinya di awal ya, di semester 1, 2, 3. Nah, malah teori akuntansi di akhir. Malah kita belajar praktek dulu ya, praktek banyak praktek ya dari awal. Satu semester 1, 2, 3 ini banyak praktek nih. Nah, makanya kita berbasis induksi ya. Deduksi, induksi, belajar khusus ke umum. Kalau deduksi dari umum ke khusus, tapi kita tidak induksi. Gitu juga yang suka teori-teori detektif Sherlock Holmes. Nah, maka kita akan mengenal induksi. Ya, jadi begitu juga statistik. Statistik adalah ilmu apa? Nah, nanti dibahas ya. Yang jelas guna kita belajar ini adalah untuk skripsi. Kenapa dari sekarang? Ya dari sekarang. Makanya dari sekarang usahakan di kepala itu kita belajar tentang untuk tamat ya, bukan untuk ilmu, tapi yang kita pikirkan adalah kita cepat tamat. Nah, salah satu untuk cepat tamat kita memahami apa itu statistik. Oke, lanjut. Nah, ini siapa? Ini adalah, saya jawab ya, ini adalah data analis di mana? Di Gojek ya, Kristal Wijaya. Tadi saya tulis ya, sebenarnya jawaban nanti dicari Kristalin Wijaya ya. Dia adalah seorang statistika atau data analis dari Gojek. Dialah yang menyimpan data kita, perilaku kita ya. Pagi itu kita melihat data Gojek nggak? Melihat aplikasi Gojek nggak? Siang kita beli kemana gitu ya? Nah, data kita sama dia nih. Tapi apakah masih dia nggak 2023? Saya nggak ingat ya. Tapi dia pernah menjabat sebagai CTO ya, Chief Technology Officer ya, salah satu data analis dari Gojek. Nah, nomor 2 siapa? Nah, ini adalah Ustadz. Ustadz siapa? Ayo. Ko Steven ya. Nah, dia udah meninggal. Ya, semoga ilmunya masih kita pakai ya. Jadi dia seorang data analis atau statistika ilmunya statistisian orangnya gitu ya. Dia bekerja di salah satu perusahaan Singapura ya. Data analis Singapura. Nah, ini pasti tahu ya. Mark Zuckerberg dan ini istrinya. Kalian tahu siapa istrinya? Istri Mark Zuckerberg ya. Oke, siapa yang bisa jawab nanti dikasih nilai ya. Mark Zuckerberg. Nah, istrinya Deni. Siapa? Ayo. Nah, ini bukan ya. Ini salah satu data analis Tokopedia ya. Jadi statistika itu adalah ilmu yang digunakan oleh negara kita. Ya, di negara kita ada BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi kalau yang mau jadi yang menarik di bagian statistik, maka bisa jadi ASN atau PNS di BPS gitu ya. Asalkan dia ngerti gitu tentang statistik. Ini Tokopedia. Bisa dicari nanti di Google siapa dia. Nah, ini pernah menggunakan ini? Nah, pernah ya. Ini adalah Excel, Microsoft Excel. Nah, ini apa? Ini untuk alat pengolah data semuanya ya. Pengolah data ya. Excel juga mengolah data. Nah, ini adalah Smart PLS ya. Smart PLS. Nah, ini alat untuk mengolah data. Ini apa? Ini adalah SPSS ya. Nah, ini apa? Ini R ya. Namanya memang R, itu aja. R. Kepanjangan nggak tahu saya. Sampai sekarang R itu apa? Apakah register, apakah rundown, nggak tahu ya. Yang jelas ini R ya. Oke, ini mana yang populasi? Populasi ini ya.
Yang jelas populasi itu angkanya lebih banyak dari sampel, ya. Sampel itu apa nanti kita pelajari. Yang jelas dari jumlah ya, frekuensi lebih sedikit ya. Sampel lebih sedikit dari populasi. Ya. Pokoknya apapun yang banyak itu adalah populasi. Populasi warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan kalau kita jadikan sampel, maka kita ambil Sumatera Barat saja atau Jawa saja, ya. Tidak semuanya seperti itu. Nah, di manakah posisi statistika? Statistika adalah berada di 1, 2, 3, 4. Nah, begitu pentingnya ya, statistika ini berada di 4 bab awal. Kenapa tidak ada di bab 5? Ada yang tahu bab 5 itu apa? Bab 5 adalah kesimpulan dan saran ya. Jadi tidak ada di situ statistika. Kesimpulan dan saran ini hanya satu halaman ya. Dan dibagi dua, setengah untuk kesimpulan dan setengah lagi untuk saran ya. Jadi tidak ada statistika di sana. Oke. Oke, udah jam 5. Kita nanti berhenti di waktu azan ya. Kemudian kita mulai lagi di jam 7. Artinya tetap kuliah tatap muka Zoom sama saya. Jadi selagi tidak ada halangan maka tidak ada video, tapi akan tetap ajarkan melalui Zoom. Nanti bisa dilihat melalui video yang akan saya upload di Adlink. Oke. Nah, ini lanjut, apa itu data ya? Data itu rekaman ya. Ada yang bilang tadi pengamatan juga boleh. Secara teori juga boleh. Yang jelas adalah rekaman event atau kejadian ya. Kejadian 1 detik yang lalu itu udah jadi data itu ya. Atau ada kecelakaan, nah itu udah jadi data. Atau ada jadi gempa ya. Gempanya, nah ada berapa Richter gitu ya. Kerusakannya berapa? Dalam bentuk rupiahnya berapa, kerusakannya apa saja gitu ya, itu data. Tapi data itu adalah rekaman yang belum diolah. Nah, alat olahnya adalah statistik. Seperti itu ya. Nah, itulah yang kita olah. Data itu berupa rekaman, belum digunakan untuk apa-apa gitu ya. Ini kejadian baru, ransomware ya. Ransomware. Data kita diambil oleh ransomware bagi yang rekeningnya di BSI. Nah, ini saya di BSI ya. Jadi selama seminggu tidak bisa apa-apa, tidak bisa melihat rekening, tidak bisa menarik, tidak bisa mentransfer. Nah, data kita dijual ya oleh hacker namanya Lockbit. Nah, ini sebagai informasi yang saya tahu saja ya. Lockbit dia jadi mengambil data kita. Jadi data itu penting. Jadi data itu adalah aset sekarang ya. Dulu kan aset itu cash gitu ya, atau equivalent cash, setara cash, atau piutang juga ya, tanah, bangunan, mesin. Sekarang data itu juga berupa aset bagi suatu perusahaan. Menarik ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut belajar statistik karena kita itu sangat penting sekali. Karena yang kita pelajari itu berupa aset atau data dan itulah kita olah menggunakan statistik. Nah, manakah data? Ini tadi ya. Yang jelas ini data ya, datar. Nah, manakah skala pengukuran? Skala pengukuran dalam statistik adalah nomor 1. Ordinal, nominal, interval, rasio. Nah, ini skala juga, tapi skala pengukuran dalam bentuk suhu ya. Bisa nggak digunakan dalam statistik? Ya bisa saja, tapi kalau secara teorinya dibagi ordinal, nominal, interval, rasio. Apa itu nanti dijelaskan. Tapi yang sudah baca, ya bagus sekali ya. Fahrenheit ini dalam bentuk suhu, tapi kalau statistik yang digunakan ini adalah alat apanya ya, skalanya ya, alat ukurnya. Tapi secara teori dibagi 4. Nah, Fahrenheit ini masuknya mana? Masuk ke nominal. Nah, seperti itu. Oke, nah terakhir, manakah disebut dengan hipotesis? Kenapa sudah belajar hipotesis saja? Karena ujung dari statistik ini adalah hipotesis itu. Hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan ya, dugaan sementara. Nah, dugaan sementara. Nah, dari ini mana dugaan sementara? Ya. Selagi dia dalam bentuk teori, masih ada teori lain yang akan melawan dia.
maka itu masih hipotesis. Sama dengan 1 tambah 1 ya. Teorinya kan hasilnya 2. Ada nggak Mas yang melawan teori ini? Melawan teori ini disebut kalau dugaan hipotesis, teori itu tesis ya. Makanya S2 itu tesis. Nah, lawan darinya antitesis ya. Antitesis. Nah, ada nggak yang melawan antitesis 1 tambah 1 sama dengan 2? Belum ada ya. Berarti ini sudah menjadi teori ya. Sudah menjadi tesis ya. Nah, ini dia. Jawabannya adalah teori Darwin. Karena yang melawannya banyak. Teori agama gitu ya. Teori kehidupan. Teori kehidupan juga melawan teori ini. Jadi ini teori Darwin adalah sebatas hipotesis, yaitu suatu dugaan saja. Manusia dari kera. Itu disebut teori evolusi yang bukunya atau teori hipotesisnya The Origin of Species. Itu nama judulnya, nanti bisa di Google ya. Nah, teori hukum permintaan dan penawaran. Nah, ini sudah ada nggak yang melawan? Sampai saat ini saya belum menemukan yang melawan hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan turun ya. Belum ada lagi. Ya, ini masih diterima oleh para ilmuwan dan pakar-pakar lainnya. Itu saja tentang kuis. Mari kita masuk di 1 jam terakhir mengenai, dikeluarkan dulu. Ini suara saya terdengar ya, suara nampak. Oke, kita mulai. Kuis sudah. Nah, ini kuis. Nah, ini teori akan kita pelajari untuk sesi ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, semoga cukup waktunya ya. Nah, kalau yang sudah baca, tidak perlu lagi sepi. Oke, bagi yang tidak baca, oke, mari kita bahas satu persatu. Konsep dasar. Nah, itu apa itu statistika ya. Nah, kategori statistika itu apa? Populasi dan sampel. Tadi sudah saya bilang tadi melalui kuis sedikit. Nah, skala tadi sudah saya ulas juga sedikit ya. Nah, tadi hipotesis juga sudah saya ulas. Nah, bagaimana metode-metode untuk analisis data. Jadi data itu berupa bahan baku ya, raw material, bahan baku. Nah, kita olah, mau kita jadikan apa? Positif, negatif ya. Begitu juga KTP kita itu data ya. Bisa jadi digunakan untuk positif, bisa untuk negatif, bisa untuk orang jadi kaya, ini bisa juga ya, untuk pinjol, untuk jadi miskin, bisa juga. Nah, itulah data. Jadi data itu aset, tidak hanya uang ya. Nah, statistika itu ilmunya, statistik itu angkanya ya. Jadi dalam arti sempit, statistika itu adalah angka. Kita bicara angka, bicara tabel, grafik, dan diagram ya. Tabel itu ada kotak-kotak ya. Grafik itu gini-gini ya. Ini seperti ini. Ada garis Y, ada garis X. Nah, itu grafik. Nah, diagram. Nah, diagram seperti ini ya. Diagram batang gitu ya. Ini dari Y dan X. Nah, itu penjelasannya. Nah, dalam arti luas, apa itu statistika? Yaitu ilmu collection, mengumpulkan data, memprosesing data, menyampaikan, menginformasikan data, dan menganalisa data itu, ya, dan membuat kesimpulan, silogisme, dan membuat keputusan, ya. Jadi bayangkan kalau kita data kita dari pagi sampai dari malam, nah kita buat keputusan, misalnya kita pagi itu bangun pagi jam 5 gitu ya. Nah, itu baru sebatas data baru ya. Kita kumpulkan. Terus kita pergi beraktivitas jam 7. Nah, di waktu aktivitas kita melakukan ini itu dan berhasil melaksanakan tugas pada waktu itu. Nah, gitu, seperti itu ya. Dan kita analisa bahwasanya Senin adalah waktu terpadat. Nah, itulah siligosmi kita ya, menyimpulkan kita dan kita buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah hari Senin kita tidak boleh cuti karena itu adalah waktu yang banyak terpakai ya. Makanya ada istilah I don't like Monday. Saya tidak suka hari Senin. Seperti itu.
ada mengumpulkan data, memproses, dan membuat kesimpulan. Ya. Nah, itu disebut dengan statistika. Oke. Fokus kita adalah statistika multivariat. Ya. Jadi, statistika itu dibagi beberapa macam nantinya. Yang jelas, kalau ada multivariat, maka ada kawannya univariat. Ya. Apa itu univariat? Yaitu lawan dari multivariat. Variat itu apa? Variabel ya. Apa itu variabel? Nah, nanti dibahas. Semakin kita jelaskan, semakin banyak istilah yang akan keluar nantinya ya. Nah, sejarah statistik itu yaitu yang telah sebenarnya sudah lama ya, tapi dibukukan oleh orang Inggris 1620 tentang Bills of Mortality, yaitu buku yang berjudul tentang kematian ya. Kematian yang ada sangat tinggi waktu itu ya. Jadi dibuatlah bukunya, dihitunglah, maka adalah muncul buku pertama tentang statistik ya, tentang jumlah kematian. Jadi kematian itu diukur dari mudanya, angka muda berapa yang mati, tua berapa yang mati, penyebab matinya apa saja ya, simptomnya apa saja, gitu ya. Apa lagi ditulis buku itu ya, seperti itulah. Nah, 2021 saat COVID ya, ada muncul profesi baru, data analis ya, data analis, big data, data scientist gitu ya. Ada tentang data ini saja banyak profesi baru muncul 2021. Sekarang, nah statistika ini muncul pada saat di olahraga ya. Misalnya di sepak bola, berapa kali dia pegang bola, berapa kali dia passing, berapa kali dia mengumpan, apa ya, umpan lambung, berapa kali dia pelanggaran. Nah, ada sekarang lihat nanti di setiap awal mulai sepak bola ada ini nih. Sepak bola, kemudian di akhirnya juga ada berapa dia memegang bola seperti itu. Di berapa banyak kebobolan, 1-2 gitu ya, 1-2. Nah, semuanya sudah statistik. Kemudian di dunia kuliner juga seperti itu. Komposisinya berapa? Dihitung ya. Jadi dengan komposisi yang sama, maka standar makanan itu ada ya. Makanya sekarang ada franchise. Kenapa ada franchise? Karena sudah dihitung semuanya. Dari distribusinya seperti apa, dihitung ya. Bahan bakunya seperti apa, cara masaknya seperti apa, jam masaknya seperti apa. Nah, gitu juga di dunia kuliner. Nah, ini saham ya. Saham sudah saya bahas di awal-awal mata kuliah semester kemarin. Jadi statistika juga dipakai oleh ilmu saham. Seperti itu. Ini sebagai pembuka saja ya, agar memahami apa sih statistika itu ya. Jadi sangat perlu sekali ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dibaca. Yang jelas kita penelitian ya, butuh statistika. Ya, kita sebagai orang peneliti, calon peneliti, kenapa calon? Karena sekarang masih belajar ya. Di semester 7 kita akan meneliti, semester 7 atau 8. Jadi dari sekarang mulai saja membuat judul. Bagi yang ingin pajak, silakan cari tentang pajak ya. Kalau saya tentang saham, tentang akuntansi keuangan, atau tentang audit, atau tentang IT, IT sistem informasi akuntansi. Ya, mulai dari sekarang, saya sekarang ini mengajak bagaimana skripsi itu dimulai ya. Jadi dari statistika inilah kita memulai membuat judul seperti itu. Oke, bisa lanjut. Ada yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Nah, ini kategori statistika ya. Statistika itu banyak kategorinya gitu ya. Sama kita seperti manusia. Manusia itu ada 2 kategori ya, laki-laki dan perempuan. Jangan sampai ada kelamin yang ketiga ya, jangan ya. LGBTQ ya, jangan sampai ada seperti itu. Jadi statistika juga gitu, dibagi dalam bentuk 3 ya, ada 3. Tapi yang ujung ini multivariat atau multiverse, bukan ya, multiverse itu film ya, Marvel ya, bukan. Jadi kalau halo, siapa itu? Jadi kita paham. Oke, sorry, siapa itu? Ayo Rima, saya mute ya. Nah, jika kita paham tentang
Oke, tunggu. Kita paham tentang statistika yang terakhir, maka kita secara otomatis akan paham ini ya. Yang penting kita mempelajari yang ini ya. Itu statistika multivariat. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, jika kita berdasarkan aktivitas ada 2, berdasarkan metode ada 2, dan berdasarkan variabel ada 2. Atau kita judulnya ya, judul skripsi kita tentang parametrik. Nah, boleh juga non parametrik, boleh juga. Parametrik itu seperti apa? Nanti judulnya ada pengaruh ya. Kalau ada pengaruh-pengaruh itu statistika parametrik. Kalau ada hubungan gitu ya, analisa-analisa berarti non parametrik. Seperti itu. Uji beda itu non parametrik. Nah, oke, ini sebagai pengenalan saja, mungkin belum paham lagi. Nggak masalah ya. Yang jelas kalau kita paham multivariat, maka yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan ini akan paham ya. Secara otomatis akan paham. Oke. Oke, saya pembuka saja. Tadi saya bilang univariat. Apa univariat? Uni itu satu ya. Artinya satu variabel ya. Multivariat berarti 2 atau lebih variabel ya. Nah, akuntansi yang mana? Akuntansi yang ini, multivariat. Jadi, X-nya 1 boleh juga dan Y-nya 1. Ini tergantung pembimbingnya. Siapa yang dapat nanti ya. Kalau pembimbingnya minta 2 variabel, ya nggak apa-apa. Karena yang mengolahnya bukan manual ya. Mengolahnya nanti bisa SPSS, atau bisa jadi R, atau Smart PLS. Kita akan pelajari ini kalau yang berminat nantinya. Oke, lanjut. Dan bertanya? Ya, diam itu paham. Oke, kita breakdown satu-satu. Statistika berdasarkan aktivitas. Nah, deskriptif, gambaran ya. Nah, inferensial, angka. Ya, itu ya. Jadi, bagusnya mana? Bagusnya digabungkan gambaran dan angka. Misalnya gini, statistika tentang gempa. Gempa itu kan kejadian. Ya, kita lihat gitu ya. Itu berarti gambaran. Nah, angkanya berapa? Berarti dalam bentuk skala gitu ya. Runtuhnya berapa, kerugiannya berapa rupiah. Nah, itu inferensia. Jadi, statistika berdasarkan aktivitas adalah deskriptif dan inferensia. Nah, lanjut. Berdasarkan metode tadi ya, saya bilang ada parametrik dan non-parametrik. Nah, ini kelanjutannya tergantung judul ya. Tapi yang jelas, kalau uji parametrik ada ANOVA, regresi. Ya. Regresi ada apa? Sederhana, berganda. Ini akan kita pahami di sesi setelah UTS. Ya, ini gambaran saja ya. Jadi tujuan kita sampai ke sana ya. Jadi ibarat kita mau pergi ke Padang, maka kita lalui sedikit-sedikit dulu ya. Padang Panjang, Pariaman, Banda Bue gitu ya, apa Lubuk Buayo, sampailah ke Kota Padang. Itu juga kita pahami dulu apa teorinya seperti itu ya. Maka kita akan menemukan apa sih statistika, tapi yang jelas statistika adalah untuk kita belajar membuat skripsi. Ya, jadi jangan takut mata kuliah ini, pahami satu-satu, kalau tidak paham silakan ditanyakan. Nah, ini kalau teorinya. Nah, bisa nggak kedua-duanya ya? Bisa. Yang mudah itu adalah ini ya, non parametrik ya. Non mudah ini non parametrik. Yang rumit itu uji parametrik. Tapi kita pahami semuanya ya. Nah, berdasarkan variabel ya. Berdasarkan variabel. Variabelnya ada 2 atau ada sedikit ya, satu jenis X saja atau Y saja. Misalnya gini, X itu kita sebutlah pria ya. Kita membahas tentang pria saja. Habis nggak? Ya kita habiskan dari teorinya, kita bedah ya. Atau kita tentang wanita saja, atau Y ya. Kita bahas. Atau kita bahas perbanyak, ya, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6. Banyak variabel. Berarti kita multivariat ya. Multi ya. Ya, ini uni ya. Uni United Nation ya. Gabungan menjadi satu negara, multination. Ya, ini ya, ada kalau dia uni berarti ya satu jenis ya. Kalau multi banyak jenis, banyak ras, banyak suku seperti itu. Nah, ini tadi populasi ya. Populasi dan sampel. Populasi itu banyak, sampel itu sedikit. Itu aja bedanya.
Kenapa ada sampel? Ya, agar memudahkan dalam membuat kesimpulan. Misalnya kita mengetahui kita ini demam ya. Yang diambil itu darah semuanya atau sedikit? Sedikit dong ya. Sedikit itu apa? Sampel ya. Sampel darah kita yang diambil. Dengan sedikit darah, maka tahulah seluruh tubuh kita itu sakit atau sehat. Ya, seluruh tubuh kita sebut dengan populasi, tapi sampelnya sedikit darah ya, atau DNA, atau jaringan, atau sampel darah gitu ya, atau dahak ya, atau pipis kita ya, atau tinja kita. Nah, itu sampel dari tubuh kita. Ya. Oke, semoga semakin paham ya apa itu sampel, apa itu populasi. Itu juga dalam kita meneliti nanti, kita ingin meneliti tentang masyarakat Indonesia. Nah, tidak mungkin kita meneliti dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, ilmu itu statistik membolehkan kita mengambil sampel ya. Kita ambil sampel yang mewakili masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ada di mana? Di Jakarta mungkin ya. Kumpulan masyarakat Indonesia atau di Jakarta. Atau kita ingin meneliti kasus DBD di Kota Bukit Tinggi. Kita ambil aja kecamatan yang banyak ya. Kecamatan mana banyak atau MKS gitu ya, Manyangin, Koto Selayan. Ya, seperti itu. Kita ambil yang banyak. Kalau yang sedikit nanti tidak bisa mewakili populasi kita ya, tidak bisa mewakili penelitian kita itu. Seperti itu. Oke. Itu pengantar dari saya, bisa dibaca nanti ya dengan buku atau file yang telah saya upload di Adlink. Lanjut, kenapa kita perlu belajar tentang populasi dan sampel? Yaitu tadi kita bisa menghemat biaya, waktu, tenaga gitu ya. Bayangkan kita meneliti tentang Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi. Ada 500 orang loh karyawannya. Kita ingin meneliti tentang kinerja ya. Mungkin nggak kita meneliti 500 orang? Bagus sekali, tapi biaya kan mahal. Ya, kenapa? Karena kita harus membuat kuesioner banyak-banyak gitu ya. Tapi sekarang bisa menggunakan kuesioner lewat Google ya, Google Form. Tapi tetap butuh waktu yang banyak karena kita menyebarnya banyak ya. Dan tenaga kita juga habis karena 500 orang lah. Tapi dengan adanya statistika, kita boleh menarik sampel menjadi 500 bisa menjadi 200 atau menjadi 50. Boleh nggak? Boleh. Karena ada teorinya dan disebut dengan teori statistika. Asalkan mewakili populasi gitu ya. Jadi gambaran suatu keluarga, keluarga ya, dia keluarganya harmonis gitu ya, keluarga yang sehat ya. Dari mana kita lihat? Kita ambil dari bapaknya boleh, dari ibunya boleh, atau dari anak-anaknya ya. Anaknya selalu ceria, berarti ibu dan bapaknya bagus. Gitu juga, berarti keluarganya bagus gitu ya. Berarti sampelnya mana? Sampelnya anak saja, atau ibu saja, atau bapak saja. Misalnya dia ada 7 orang, termasuk bapak dan ibu. Nah, kita sampelnya kita ambil salah satu atau salah dua ya, atau salah 3. Nah, ini bapak, boleh ibu, seperti itu. Oke, udah mulai terbayang ya apa itu sampel, apa itu populasi. Atau yang ingin pajak ya, dia menarik nih tentang pajak. Berarti pajak adalah kita bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap pendapatan negara ya. Berarti sampel kita adalah orang yang hadir ke kantor pajak pada saat hari Senin saja gitu ya, atau hari Selasa saja, atau hari Rabu saja, atau dalam 7 hari ya. Nggak mungkin kan dalam 1 bulan kita sampel, cukup dalam 1 minggu saja. Itulah guna sampel, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, rumus sampel ya. Jadi menghemat, misalnya 500 nih, kita hemat jadi berapa gitu ya. Jadi menurut Roscu di tahun 75 dalam buku Umaskaran, jika kita menemukan populasi dari 30 sampai 500 elemen ya atau populasi ya, maka cukup kita ambil 30 saja ya. Jadi nanti bagi rekan-rekan semuanya yang ingin meneliti tentang apa misalnya IT, bagaimana sistem informasi akuntansi yang ada di hotel-hotel atau di kantor-kantor, kan banyak tuh di Sumatera Barat saja gitu ya. Apakah telah diterapkan dengan baik, dengan sempurna? Ya, kan banyak tuh, lebih mungkin dari 100 ya.
Tapi menurut rescue, sampelnya kita boleh buat 30 sampel saja, atau 30 perusahaan saja, atau 30 user saja juga boleh. Ya. Bagi saya gimana? Kalau dapat bimbingan sama saya, boleh kok 30 gitu ya. Tapi bagi dapat pembimbing lain, ya nggak apa-apa. Mungkin dia minta, oh, harus 100 katanya. Apa dasarnya ya? Kalau saya dasarnya ada rescue, gitu ya. Oh, dalam buku Emas Karan ya. Kalau nanti ada perdebatan nanti ya. Nah, itulah skripsi itu romantikanya ya. Kalau tidak kuat-kuat apa? Kuat-kuat mental, maka kita kalau kita nggak kuat mental, kita cari teorinya gitu saja. Menurut buku ini Bu, nah, pasti diam itu. Karena teori itu banyak ya. Ada orang mendapat dari buku A, buku B, buku C. Tapi asalkan ada teori, maka kita bisa mempertahankan pendirian kita. Ya. Jadi waktu ujian itu yang buat orang nangis itu apa? Ya karena dia nggak baca teori, dia nggak paham teori gitu ya. Asal-asalan atau dibantu orang lain. Teorinya ada, tapi dia nggak baca teorinya. Padahal ada di bukunya gitu ya. Jadi usahakan nanti boleh kok minta tolong sama orang lain, tapi yang jelas kita paham teorinya dulu. Nah, untuk mengukur sampel, mengetahui sampel, diketahui populasinya, ada dua ya, atau tidak diketahui populasinya. Populasinya seperti apa? Kita meneliti rumah sakit tadi ya, ada 500 orang ya. Dari mana kita tahu? Dari SDM, kita tanya ke SDM, Bu, Pak, saya ingin meneliti pegawai rumah sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi, ada berapa? 500 katanya kan. Atau tidak diketahui populasinya ya. Misalnya kita ingin meneliti penjualan sate ya, orang yang jual sate itu nggak tahu itu dari Senin dia berapa ya, dari Selasa dia berapa, jam 7 dia berapa penjualannya Pak, nggak tahu saya, jam 10 malam berapa penjualan, nggak tahu. Nah, itu disebut dengan sampel tidak diketahui populasinya. Ada nggak teorinya? Ada nggak rumusnya? Ada. Jadi statistika memudahkan kita tidak asal-asalan dalam berteori. Jadi sekarang banyak ya di YouTube, di Twitter, di Facebook, orang berteori tapi dasarnya nggak ada, cuma melihat mendengar gitu ya, padahal dasar di sana tidak ada. Kenapa tidak ada dasar? Kalau tidak ada dasar, jadi bisa kita tabrak ya, bisa kita runtuhkan teorinya itu, bisa jatuh teorinya ya, karena tidak ada yang melandasi atau melatar belakangi atau background di belakangnya, jadi mudah kita bantah teori-teori orang tersebut. Oke, masih ada ya, 5:30 ini sih. Oke, belum ada lagi pertanyaan, silakan bertanya nantinya. Takutnya tidak paham ini, ya tidak paham nantinya ke depannya ya. Saya takutnya itu. Jadi silakan bertanya, jangan sampai bingung ya. Nah, sampai sini tadi. Jadi sudah ada 1 dan 2 cara mengambil sampel. Ada teorinya ya. Nah, ini kalau dirumuskan ya. Diketahui, jadi ini kita bahas dulu ya, yang diketahui populasinya ya. Ada rumus Slovin ya. Ada rumus Slovin namanya. Nah, rumus Slovin seperti ini, dan juga Yamane juga menemukan rumusnya seperti ini ya. Tapi terkenal dengan rumus Slovin ya. Ayo coba cari jika N kecil ini adalah sampel yang kita cari, N ini adalah populasi. Nah, misal tadi kita ingin meneliti 500 orang populasinya. Oke, silakan masukkan rumus ini. Berapa angkanya sampelnya jadinya ya. Dengan nilai E adalah error ya. Error. Kenapa ada error? Nah, jadi kita yakin dengan Tuhan kan 100% ya. Tapi kita yakin dunia ini mungkin tidak 100%. Ya, kita yakin ke manusia itu mungkin tidak, jadi ke suami saja, ke istri saja, ke anak saja kita tidak mungkin percaya 100% ya, tidak boleh ya. Kita mungkin percaya 95% ya. Kalau 90% keyakinan kita berarti errornya berapa? 5% gitu ya. Jadi error yang dalam pertanyaan ini adalah 5%. 5% itu berapa? 0,05 ya. Oke, silakan masukkan ke rumus ini. Berapa? Ada yang bisa? Berapa jawabannya? Silakan, saya tunggu.
Oke, saya tunggu ya. Kalau tidak, saya jelaskan. Oke, silakan. Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa dengar rumus ini? Ada yang bisa? Oke, kita masukkan ke rumus ya. N sama dengan 500 1 tambah 500 kali tadi 5% ya. 5% errornya atau disebut dengan 0,05. Nah, kenapa kita belajar matematika ekonomi? Ya ini dasarnya. Kita akan menggunakan simbol-simbol, angka-angka, rumus-rumus matematika ekonomi ke dalam pelajaran akuntansi. Sulit nggak? Nggak sulit. Selagi kita mengerjakan, selagi ada usaha, saya akan nilai. Ya, walaupun itu salah hasilnya. Yang saya nilai itu adalah usahanya, bukan hasil akhirnya ya. Nah, oke. Berapa lanjutannya lagi? E-nya 0,05 dipangkatkan 2. Oke. 500 1 500 0,05 pangkat 2 berapa? 0,05 kali pangkat 2. Silakan berapa? Dapatlah 0, ya 0,005 ya. Oke, Oh iya. 500 1. Oke, dikalikan 500 kali 0,025. Dapatnya berapa? 1,25. Benar ya? Oke, 500 ditambah 1 tambah 1,25. Dapatnya berapa? 2,25 ya. Dapatlah 2,25. Oke, kita bagi 500 bagi 2,25. Dapat berapa? 222,22. Nah, kita kan orang ya, manusia ya, nggak mungkin koma-koma ya. Jadi boleh 222 atau boleh 223. Nah, jadi itulah keuntungan kita menarik sampel. Dari 500 orang tadi, kita tidak perlu menyebar kuesioner sebanyak 500, tapi cukup 222. Itu. Ya, ini rumus 1 ya. Jadi boleh nanti waktu skripsi kita menyebar kuesioner atau mencari sampel perusahaan ya, atau cukup 50. 50 berapa itu? Berarti sekitar 22 ya. Sekitar 22. Oke, jadi udah terbayang ya. Bayangkan skripsi itu kenapa orang itu banyak menangis, banyak malas skripsi itu ya karena nggak dimulainya. Coba aja mulai. Kalau kita udah mulai, maka kita harus mengakhiri ya. Kau yang memulai, kamu yang mengakhiri. Kita udah masuk, kita udah basah, maka kita harus keluar dari kebasahan itu. Oke, rumus Ishak. Ya, rumus Ishak. Tambah mudah, tambah sulit. Ya, mari kita lihat rumus Ishak seperti apa. Nah, rumus Ishak dari tabel. Ya, jadi tadi saya bilang dia 500, errornya 5%. Nah, ini cukup mudah. Kita cari 5% ya. 5%-nya yang mana ini? Nah, ini 5%-nya kita cari 500. 500 berapa ini? 500 ini ya. Jadi kalau pakai error 5% adalah 205. Ya, benar ya? Iya, Pak. Mudah atau sulit? Mudah bukan? Bukan ya. Jadi Sulit, boleh Bapak. boleh menggunakan rumus Sofin, boleh menggunakan rumus Ishak ya, Ishak dan Michael. Itu yang Isaac itu angkanya itu dari mana itu Pak? Tabel angkanya itu Pak? Enggak, dia yang menemukan, bukan kita. Si Ishak. Oh, jadi berarti ini ya Pak ya, apa namanya? Absolut itu Pak ya? Ya, absolut. Tidak berubah-ubah. Jadi dengan penelitian yang digunakan, dia terapkanlah ini. Gitu. Boleh pakai ini, Clovin, tapi tetap ya, ini kalau udah tahu populasinya ya. Jadi ada 2 rumus yang saya terangkan sekarang. Jadi misalnya tadi ada 50 orang. 50 orang berapa? Dengan error 5%, 44 orang gitu ya. Tadi kalau pakai rumus Clovin 22 orang ya, kalau 50. Seperti itu.
Mudah bukan? Bukan. Ya nggak apa-apa, kita belajar ya. Jadi nanti gambarkan dari sekarang, kita minatnya di mana sih? Di bagian pajak, bagian IT, bagian audit, atau bagian keuangan. Kalau saya bagian konsentrasinya bagian saham ya, atau bagian akuntansi keuangan, laporan keuangannya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui populasinya, seperti orang jualan sate tadi, atau Bapak Furkon di hotel ya, hari Senin tahu nggak berapa orang yang datang? Nggak tahu ya Pak ya? Hari Rabu nggak tahu ya. Nah, itu disebut dengan tidak diketahui populasinya. Oke, jadi menurut Rao ya, dalam buku Purba tahun 96 rumusnya adalah seperti ini. Nah, dia menggunakan tabel Z ya. Tabel Z nanti kita pelajari di sesi 4. Bagaimana cara mencari tabel Z ya. Tabel Z kalau 5% angkanya 1,96. Ya, nanti akan dipelajari bagaimana cara mendapat 1,96. Nah, jelas seperti ini. Ya. Jadi kita lihat Z-nya 1, kita pakai errornya 5% ya. 1,96 pangkat 2. 4 ya. MOW itu adalah margin tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel ya. Jadi kalau kita kita bukan eksak ya, kita sosial. Kalau eksak itu dia 1% errornya. Tapi kalau kita boleh dari rentang 5%, 10%, 15%, dan 20%. Tergantung tingkat errornya responden kita. Misalnya kita mencari tentang pengetahuan akuntansi di desa ya. Pasti errornya akan banyak, 20% itu. Karena banyak orang yang tidak tahu tentang akuntansi. Tapi kalau kita meneliti ke bagian orang yang telah bekerja, maka rentangnya hanya ini aja, dua ini ya, 5% dan 10%. Ya, oke, kita masukkan, misalnya tadi 5% ya, berarti 0,05 dipangkatkan 2. Oke, berapa hasilnya? 1,96 pangkat 2 berapa? Jadi kita ingin mengetahui berapa minimal sampel yang akan kita cari jika tidak diketahui populasinya ya. Kita ingin mengetahui penjualan si bapak sate ini. Berapa minimal kita menyampel orang ya. Oke, silakan dicari 1,96 pangkat 2 berapa itu? 1,96 kali 1,96. 3,8 3,84. aja ya. Kalau ini berapa? 0,05 pangkat 2 berapa? 0,025. 4 kali 0,25 ya, Pak ya? Enggak, 0,05 dulu kali dipangkatin. 0,025. 0,025. Oke, berapa lagi? Kali 4. 4 kali 0,01. Oke, berapa hasilnya? 3,84 bagi 0,01. 384, Pak. Berarti sebanyak 384 orang ya. Banyak ya? Iya. 384 Banyak. orang minimal kita cari populasinya ya. Jadi dari Senin harus kita cari 100, Selasa harus 100, Rabu kita cari orangnya 184 ya. Itu ya. Jadi udah terbayang ya, kita ingin populasi kita yang mana nih, tergantung judul kita. Orang pajak, oh kalau orang pajak berarti 384 orang nih, kita cari orangnya. Ya, gitu ya. Tapi tadi minimal adalah 30 ya. Karena kenapa? Kita adalah S1, S1 itu adalah calon peneliti ya. S2 peneliti ya. S2 kita harus tahu meneliti itu ya. Meneliti. S3 itu penelitian kita jadikan buku ya. Makanya disertasi namanya. S1 skripsi, S2 tesis itu teori, dan S3 kita jadikan buku, teori kita jadi buku. Nah, itu yang kita jual. Penulis itu bukan untuk menjual buku ya, bukan untuk bukunya dibaca ya, tapi untuk bukunya dibeli. Itu intermezzo ya. Oke, seperti itu. Oke, mulai paham ya. Semoga mulai paham. Oke, lanjut. Nah, apa itu Frabel?
Variabel itu adalah karakteristik atau ciri dari suatu data. Nah, kita ingin mencari mana banyak orang baik dan orang jahat, gitu ya. Maka kita baik itu adalah variabel, jahat itu adalah variabel. Berapa orang sapel kita? Bisa jadi 30 di sini, orang jahat 30. Mana lebih bagus nantinya? Nah, itu hasil itu yang kita teliti dari data kita itu. Atau ciri-cirinya lagi. Dia tinggi, dia rendah, dia sedang. Nah, itu disebut juga variabel. Atau dia kaya, dia miskin, itu juga variabel. Atau dia putih, ini hitam, juga variabel. Nah, bagaimana kalau contoh dalam akuntansi ya? Contoh akuntansi variabel X1, X2, dan Y. Misalnya apa? Pengaruh harga, pengaruh rasa terhadap penjualan, gitu ya. Nah, penjualan barang. Ternyata orang lebih mudah banyak membeli di harga rendah, walaupun rasanya biasa-biasa saja. Atau orang rasanya enak, tidak mementingkan rasa, maka penjualannya tetap tinggi. Seperti itu. Itu kalau orang judul ya, biasanya orang judulnya marketing, ini jurusan marketing ya. Atau melihat dari penjualannya dari apa? Dari tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi gitu ya. Mana yang lebih banyak pembelian barangnya, penjualan barangnya? Orang yang banyak sekolah gitu ya, daripada orang yang ekonominya kaya. Karena orang kaya itu pelit katanya gitu ya. Itu kesimpulannya setelah dia teliti seperti itu. Nah, variabel itu saling mempengaruhi dan saling berhubungan ya. Misalnya apa? Misalnya seorang bapak akan selalu mempengaruhi anaknya gitu ya. Seorang bapak akan selalu mempengaruhi anaknya agar anaknya hebat, pintar gitu ya. Gitu juga saling berhubungan. Apa hubungannya? Ya bapak anak. Nah, gitu ya. Variabel itu ada X, ada Y. Nah, mana independen itu mana? Independen itu adalah X dan dependen adalah Y. Ya, jadi ingat ya, kalau saya bilang X berarti independen, kalau saya bilang dependen berarti kita berbicara tentang Y. Ya, apakah X itu selalu laki-laki? Tidak. Apakah selalu perempuan? Tidak, gitu ya. Tergantung teorinya, ya. Ada bukunya, ada penelitian terdahulu, maka kita bisa menentukan mana X, mana Y. Ya. Di buku menyatakan bahwa harga mempengaruhi penjualan. Ya, berarti udah pas ini kita jadikan judul skripsi kita, ya. Karena ada bukunya, ada penelitiannya, ya. Seperti itu. Jadi nanti ada banyak itu, cari di Google Scholar, itu bahasa Inggris ya, atau bahasa Indonesianya Google Cendekia, ya. Nah, itu banyak Cendekia ya, banyak judul-judul skripsi. Jadi dari sekarang mulai aja ya, melihat bagaimana judul skripsi. Di Google Scholar sudah ada itu, setiap dosen harus ada di Google Scholar, atau minimal yang sudah punya skripsi maka namanya akan ada muncul di Google Scholar, atau nanti di pencarian Google cari aja nama saya ya. Ini bukan apa ya, oh sorry. Nanti kalau nama rekan-rekan semuanya di Google pasti ada yang ada di Facebook gitu ya, ada di Twitter gitu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah ada publish maka akan muncul lagi di Google Scholar. Ya. Bagi yang buat buku maka akan ada di Google Playbook ya. Nanti kalau yang mau beli buku tanpa ada fisiknya ya. Jadi sekarang kan tanpa, agar kita tidak banyak buku ada di rak-rak ya. Sekarang kita bisa beli PDF atau kita lihat di tablet ya melalui Google Play ya. Google Playbook. Saya sekarang beli buku nggak perlu ke Gramedia lagi. Di Google Playbook ada ya. Atau beli novel ya di situ. Jadi buku itu sudah mudah sekarang, tidak perlu kita ke toko buku. Oke, variabel itu juga ada variabel acak. Apa itu variabel acak? Ya, dari X dan Y ini dia tidak masuk X, tidak masuk Y ya. Jadi setelah kita teliti dia akan masuk X dan Y ketika telah kita teliti ya. Misalnya apa? Variabel acak itu ya.
Misalnya ada laki-laki, perempuan, tapi ada jenis lain gitu ya. Kita dari perilakunya dia perempuan, tapi dari fisiknya dia laki-laki gitu ya. Nah, maka kita belum menemukan. Nah, ini salah satu, ini variabel acak ya. Belum tentu dia X atau Y-nya dulu ya, seperti itu. Maka itu juga ada teorinya, nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Variabel acak yaitu variasi atau beragam-ragam ya, atau dia percobaannya acak. Belum tahu akan, misalnya percobaan kita terhadap mata uang ya, logam mata uang ada gambar, ada angka. Bisa jadi dia keluar gambar, bisa jadi keluar angka. Nah, makanya dia belum tentu X, belum tentu Y. Oke, udah jam berapa ini? Oh, sedikit lagi azan. Oke, kita tuntaskan. Nah, ini jenis variabel. Nah, ini bisa dibaca, saya lanjutkan aja ya. Nah, skala pengukuran ini kuis tadi ya. Cara kuis tadi, kalau kita ibarat tangga atau janjang ya, nominal itu berada di paling bawah ya. Kalau kita udah nominal, berarti kita tidak perlu ordinal lagi. Tapi kalau kita udah menggunakan langsung rasio, maka secara otomatis kita sudah menggunakan nominal, ordinal, dan interval. Seperti itu. Contohnya, jadi ini teori dulu ya. Jadi ini berjenjang, bisa bilang tadi, kalau sudah menggunakan rasio, berarti kita menggunakan interval, ordinal, nominal. Tapi kalau sudah menggunakan rasio, kita tidak boleh lagi menggunakan interval, ya. Tidak boleh ke bawah lagi, tidak boleh ke bawah lagi. Ya, tapi kalau telah menggunakan rasio, secara otomatis kita sudah menggunakan ini. Tapi kalau kita sudah rasio, tidak boleh kita ke bawah lagi, gitu maksudnya ya. Ini maksud teorinya ya. Oke. Nah, ini konsep dasar hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan temporer. Apa itu temporer? Sementara ya. Temporary file. Data sementara. Kenapa sementara? Ya itu tadi. Teori hipotesis Darwin. Darwin. Sifatnya sementara ya. Mungkin waktu dulu dia menemukan, mungkin karena agama belum ada, teori alat-alat untuk meneliti belum masih sedikit, maka orang masih menganggap teori Darwin itu betul. Atau teori bumi datar ya, flat earth ya. Orang menyangka dulu mungkin iya ya, sampai orang ada menemukan roket, nah, ternyata bumi itu bulat, bulan itu bulat ya, tidak datar. Jadi perlu diuji lagi gitu ya. Maka disebut hipotesis. Kalau sudah bagus apa sudah benar berarti tesis. Kalau masih bisa dilawan berarti antitesis. Nah itulah uniknya ilmu. Seorang yang berilmu tidak akan mematahkan orang yang berilmu lain ya, saling menghormati. Karena apa? Karena teori itu banyak jutaan di dunia ini ya. Selagi orang itu berteori masih bisa dibantah. Begitu juga beragama ya. Kita tidak boleh membantah orang beragama karena dia memiliki pahamnya masing-masing. Boleh nggak kita membantah? Ya boleh sebenarnya, tapi jangan sampai ada dendam di antara kita ya. Saling menghormati saja, itu juga ya. Karena orang memahami sesuatu itu, sesuatu hal apalagi beragama akan berbeda-beda. Ya, tentang riba saja berbeda-beda ya. Tentang politik saja dalam beragama berbeda-beda ya. Jadi selagi dia memiliki teori, ya nggak masalah. Kita tetap menghormati. Itu intermezzo lagi ya. Iklan lagi. Nah, itu dari hipotesis. Ya. Nah, hipotesis itu ada berapa? Ada dua ya. Ada H0, ada H1. Ya. H0, ciri-cirinya apa? Kalimatnya adalah tidak ada ya. Tidak ada. Kalau H1 ada. Misalnya apa? Tidak ada H0 ya. Tidak ada orang baik di dunia ini. H1-nya apa? Ada orang baik di dunia ini. Kita buktikan ya, kita cari sampelnya. 30 orang, kita cari. Ternyata kita menemukan ada orang baik di dunia ini. Berarti H1 kita diterima. Gitu ya. Berarti H0 secara tidak langsung ditolak. Inti kita skripsi adalah menolak H0 ini ya. Ya. Jadi ingat-ingat ya, kita belajar statistik untuk membuat skripsi. Inti kita skripsi adalah menolak hipotesis nol atau hipotesis tidak ada atau hipotesis kosong. Oke, seperti itu pengantar dari saya. Oke, lanjut.
Nah, ini kesalahan-kesalahan hipotesis ya. Tipe 1, tipe 2 ini tidak perlu, tapi perlu diketahui ternyata dalam membuat hipotesis itu ada kesalahan. Kita salah di 1 atau salah di 2. Ini bisa dibaca saja, tidak perlu dijelaskan karena ini sebagai pengantar saja ya. Ini tidak material dalam pelajaran kita. Oke. Nah, ini bentuk hipotesis dalam bentuk skripsi kita nanti ya. Seperti ini ya. Ini tampilan SPSS. Kita masukkan angkanya yang ada 30 orang tadi, ada menjawab 1, menjawab 2, 3 gitu ya. Maka kita olah dalam SPSS, maka angkanya disusun secara otomatis menggunakan SPSS seperti ini ya. Nah, ini LN1 maksudnya adalah variabel X. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Jadi bagi yang udah download SPSS, nanti kita buktikan dengan SPSS ya di semester di sesi-sesi berikutnya, atau menggunakan manual, boleh menggunakan rumus regresi ya. Regresi kemarin sudah belajar ya di mata kuliah matematika ekonomi. Nah, ini regresi. Nah, angkanya seperti ini diolah melalui SPSS akan muncul seperti ini. Oke, nah statistik itu apa? Angka tadi, data diolah, maka dibuatlah silogisme. Silogisme itu ini. Ya. Silogisme adalah merubah angka ke dalam bentuk kalimat. Ya, kita simpulkan. Nah, barulah kita buat keputusan. Gitu juga tadi kita menjual barang. Menjual barang kita lempar ke pasar dulu. Kita coba pasar dalam bentuk harganya gimana. Mau nak harga tinggi orang membeli, atau dalam bentuk rasa. Mau nak dengan rasa bagus orang membeli. Ya, penjualan naik. Itu juga ini. Ya, ini dalam bentuk angka-angka ya. Nah, angka seperti ini. Dari gambar di atas, nilai kolom SIG. Nah, SIG, ya ini nanti akan dijelaskan satu persatu, tenang saja. Adalah nilai signifikansi. Nah, apa itu nilai signifikansi akan dijelaskan lebih lanjut. Jika kita menetapkan errornya 5%, sedangkan nilai SIG-nya 0,0, maka kesimpulannya adalah H0 kita ditolak, H1 kita diterima. Ya. Makanya tadi sedikit saya singgung ada error ya, error tadi ya. Karena kita yakin 95%, berarti errornya 5% gitu ya. Kalau kita yakin terhadap sesuatu itu 99%, berarti errornya 1%. Seperti itu. Nah, ini pengantar saja dulu ya. Jadi arah kita itu seperti apa, kuliah statistik. Nah, inilah seperti ini arah kita. Ya, awalnya memang sulit, tapi lama-lama tambah sulit. Ya, maaf ya, itu bercanda. Awalnya sulit, tambah lama tambah mudah itu seharusnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini tipe kesalahan. Ya, ini bisa dibaca nanti. Ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, metode tadi ya, ini terakhir, bab terakhir. Nah, metode analisis data. Ada kualitatif. Apa itu kualitatif? Yaitu mewawancara ya. Kualitatif itu adalah ya cerita, gambaran, ulasan gitu ya. Nah, itu disebut dengan metode kita mengumpulkan dengan cara kualitatif ya. Kalau observasi atau subjektif, yaitu subjektif itu subjek ya, langsung kepada orangnya ya. Kepada orangnya kita tanya langsung gitu ya. Jangan kepada orang lain. Misalnya kita ingin mengetahui seorang wanita gitu ya, yang kita tanya langsung ke orangnya, kamu baik nggak? Ya, kita tanya ke orangnya. Seperti itu. Kita wawancara orangnya, kita observasi orangnya. Itu disebut dengan cara analisis kualitatif. Nah, kuantitatif yang kedua gitu ya. Kuantitatif itu menghitung angka atau menghitung data. Ya, bagusnya mana? Yaitu bagusnya kualitatif ada, kuantitatif itu ada. Ini di bab berapa sih? Di bab 3 ya. Kualitatif, kuantitatif ada di bab 3 ya. Sedangkan kualitatif saja ada di bab 1, kuantitatif saja ada di bab 3. Kalau gabungannya ada di bab 3 semuanya gitu ya. Di bab 2 juga ada kualitatif. Makanya saya bilang tadi, statistik itu tidak ada hanya di bab 5. Itu oke.
Nah, apalagi statistik adalah analisis korelasi ya. Setelah kita kualitatif, kuantitatif, maka gabungannya lebih bagus. Maka analisis yang digunakan adalah analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Yaitu dua variabel ini telah saya bilang tadi ada bapak dan ada anaknya. Atau ada anak, ada bapaknya. Saling berhubungan, saling berhubungan. Korelasi itu adalah correlate ya. Dalam SPSS nanti dalam bahasa Inggris ya, kalau kita memiliki judul korelasi atau hubungan, maka ambil nanti korelat ya. Nah, regresi kita juga. Apa itu regresi? Yaitu mengukur hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi ya. Kalau ada pengaruh berarti regresi. Nah, mari kita lihat ya dalam bentuk SPSS. Nah, ini tampilan SPSS ya. Kita masukkan angkanya di sini, maka dialah yang menghitung. Ya, dialah yang menghitung. Tapi kalau kita cara manual, kita gunakan dalam rumus. Hasilnya sama nggak? Sama, ya. Nah, ini tadi analis. Nah, ini saya bilang tadi ya, pakai bahasa Inggris ya, bahasa Inggris semuanya. Nah, ini kalau deskriptif statistik, bagaimana kita menampilkan skala, menampilkan tabel, ya seperti ini tabel, gitu ya. Nah, ini tadi kita regresi. Nah, regresi banyak ya. Regresi ada 10 ini ya. Nah, apa tadi? Korelasi lagi. Korelasi ada 3 ya. Jadi harus bisa kita menggunakan ini agar ujian kita mudah, agar skripsi kita mudah. Boleh nggak pakai manual? Ya, nggak zaman lagi ya seharusnya. Tapi boleh. Bagi yang tidak punya laptop, boleh menggunakan cara manual nantinya. Akan diajarkan. Nah, semuanya pakai bahasa Inggris ya. Jadi biasakan pakai bahasa Inggris. Atau minimal tahulah correlate ini apa sih? Correlate adalah hubungan, regression adalah pengaruh. Nah, kemudian juga ada data itu normal nggak? Nah, pakai ini. Data itu harus normal ya. Kalau tidak normal, data itu tidak bisa kita teliti. Seperti itu. Oke, ini pengenalan. Bagi yang sudah bisa download, silakan gunakan ini di rumah ya. Coba-coba di rumah apa saja. Tapi yang jelas dia ada sheet-nya, sheet variable view adalah untuk memasukkan judul-judulnya, data view untuk memasukkan angkanya. Oke, saya contohkan ya. Namanya adalah harga barang. Nah, labelnya harga barang. Kalau di name ini ya, itu tadi rasa. Berarti rasa produk itu ya. Oke, ini saya ganti harga produk. Berarti ini adalah variabel Y. Variabel X ya. Nah, Y-nya apa tadi? Penjualan. Penjualan produk atau produk ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini skalanya tadi. Skalanya pakai apa? Skala, ordinal, nominal ya. Jadi kita harus paham tadi. Ya, nominal ya. Kalau di sini cuma dijelaskan dalam bentuk 3, scale, nominal, dan ordinal ya. Nah, kita menggunakan nominal. Kenapa nominal? Nominal itu dalam bahasa dasarnya angka ya, nominal. Nominal. Nah, harganya kita buat ada 500, ada 300, ada 400. Nah, rasa kita buat juga dalam bentuk ada kalau 1 pahit, 2 sedang, 3 manis gitu ya. Misalnya ada yang pilih 3, ada yang pilih 2, ada yang pilih 1. Nah, penjualannya dalam bentuk rupiah ya. Dalam bentuk kuantiti. Kuantitinya ada berapa? Ada 30 buah, ada 40 buah, ada 50 buah. Ini asal ya. Nah, caranya menganalisanya gimana? Nah, kita inginnya mana? Regression atau correlation? Oke, kita pakai regression dulu ya. Regresi linear. Ini sudah dibahas di matematik ekonomi ya. Regresi itu sebagai apa? Nah, ini harus jelas juga. Kalau saya bilang tadi dependen itu apa? Ayo, yang tahu dependen itu apa? Variabel X atau Y? Loh? Iya, Pak. Y, Pak. Ya, Y tadi penjualan ya. Iya. Penjualan. Nah, ini bisa kita blok ya. Independen, nah seperti ini. Nah, ini sudah dibantu ya. Ini nanti ya, kalau datanya ini nanti
kita bahas di mata kuliah metodologi penelitian. Yang jelas kita cara menggunakan SPSS itu gimana ya. Oke, seperti ini. Dan kita masukkan independen itu apa, independen itu apa. Atau independen ini merdeka, semakin banyak merdeka berarti itu variabel X tuh. Independen itu satu variabel saja, makanya kotaknya satu ya. Jadi terserah membuat di buku itu apa ya. Dependen itu ada ini. Tapi yang jelas dari contohnya seperti ini. Dari contohnya kalau dependen itu kotaknya satu gitu ya kalau SPSS. Dependen itu kotaknya banyak ke bawah ya. Bisa 10 nggak bisa? 10 bisa. Oke, kita tinggal tekan OK. Maka tadi hasilnya seperti saya bilang ada kotak-kotak ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia. Kotak seperti ini ya. Nah, itu aja, itu yang kita copy. Cukup mudah ya. 5 menit kita copy datanya dari Excel, kita pastikan ke sini angkanya bisa berapa sampai jutaan data ya. Jutaan data, jutaan. Makanya sampai saya bilang tadi 30 ya. Maka cukup sampai sini saja ya. Karena kenapa? Ternyata kalau datanya cuma 3, hasilnya di SPSS tidak bisa ya. Tidak bisa. Banyak yang hilang angkanya ya. Atau coba saya tambah datanya ya. Terus coba 10 kita nak di analikanya nak 50. Tiga ada 2 1 juga harusnya bisa nih 50. Oke, kita mulai analis equation linear. Ini sudah otomatis ya, tidak perlu kita kembalikan. Cara kembalikannya bisa nggak? Bisa, reset ya, reset. Tekan reset ini, reset ini. Oke, penjualan tadi dependen, kita kopikan, tekan OK. Seharusnya ada angkanya. Nah, mulai ada angkanya ya. Nah, ini errornya, signifikan errornya. Nah, ini ANOVA-nya UGF, nanti apa UGF? Nanti dipelajari lagi satu persatu ya. Ini UGR. Nah, inilah angkanya. Jadi angka kita bentuk analisa dan kita simpulkan angka itu. Angka ini ada maknanya, nak? Ada maknanya. Jadi seperti laporan keuangan, kita ada cash 100 miliar. Nah, apa maknanya? Berarti perusahaan itu memiliki kekayaan 100 miliar. Seperti itu. Apa kesimpulannya? Berarti dengan 100 miliar bisa membangun gedung. Apa keputusannya? Bisa diinvestasikan atau bisa digunakan untuk bayar apa, bayar itu gitu ya, seperti itu. Nah, itulah statistik. Oke, lanjut materinya sampai orang azan ya. Sekali lagi kita lanjut nanti jam 7 ya. Oh, itu makanya saya agak sulit menggunakan Zoom menggunakan video, takutnya nanti tidak amanah saya. Jadi teori itu saya takut tidak sampai. Jadi makanya saya selagi ada waktu maka saya akan Zoom dan akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini contoh rumus. Silakan dijawab ya. Jawab Slovin ini berapa dan kirimkan ke saya. Ini dalam bentuk latihan ya. Oh ya, nanti jam 9 akan ada tugas, silakan dikumpulkan dalam bentuk seminggu. Ya. Nah, ini silakan jawab. Atau saya bahas saja, karena udah udah sore. Kita lanjutkan jam 7. Menteri Kesehatan akan membuat kebijakan vaksin COVID-19 di tahun 2020 untuk semua masyarakat Indonesia. Sebelum kebijakan itu dijadikan Permenkes atau Perpres, maka vaksin harus diuji dulu ya. Ini terkenal ya. Jadi vaksin Indonesia harus diuji dulu, baik itu kepada tikus gitu ya, atau kepada manusia. Nah, mereka diuji kepada sukarelawan. Nah, ini sukarelawan berarti manusia ya, manusia. Populasi ini tunjuk adalah sukarelawan itu sendiri ya. Mereka bersedia yang berasal dari seluruh golongan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ternyata setelah dibuat berita, yang sukarelawan adalah 1.700 orang.
agar untuk menghemat waktu dan biaya, karena vaksin itu dibuat sedikit baru ya karena dia sampel prototipe, maka dari 1.700 ini yang mau ya sukarelawan nggak mungkin ya, maka ini disebut dengan populasi. Maka diambillah sampel dengan tingkat kepercayaan 95. Kalau 95 berarti errornya 5%. Coba cari dengan menggunakan rumus Slovin ya. Berapa orang yang akan kita berikan sampel? Silakan. Rumus Slovin apa tadi? Masih ingat? N Ukur sampel N kan? 500 kali kuadrat. per 1 itu kan kali 0,0. Nah ini 1.700 1 tambah 1.700 dikali 0 0, pangkat 2. Jadi berapa sukarelawan yang bisa dijadikan sampel? Up. Luar biasa. Nanti 7 per 1 ditambah 1.700 1 tambah 1.700 kali 0,5 pangkat 2. Berapa orang jadinya? 323 Pak. Atau 324 Pak. Total Ada yang- hasilnya 323 atau 324 Pak. Ada yang membantah hasil ini? Ini biar cepat aja ya, karena udah mau tutup sesi ini. Ada dapat angka ini? Ada yang membantah angka ini? 324 1.700 di 0,5 berapa dapatnya? Sama hasilnya 4, 2,5. 0,05. Pas Ya, Pak, pas ya. 323 orang atau 324 orang ya. Iya, Jadi 323,8. ya berarti udah paham ya. Jadi kalau menggunakan rumus Ishak, ayo berapa jadinya? Ini saya buka ya. Tabelnya, Pak. Ini Ini tabelnya. 300. Ayo yang mana? Berapa Berapa? jadinya? Error 5%. Berarti 289. Ya, 289 ya. Bukan, Iya. dan 2 Tadi 1.700. rumus Slovin berapa? 2? Kan 1.700 itu enggak? 292 Pak. Ah ya, 292, sorry. Kalau yang itu Rumus tadi itu Slovin 323. 32. 323. Iya, ini 289 ya. Sangat jauh bedanya ya, tapi ini teori orang, nggak boleh kita bantah. Ya. Oke, udah mulai paham ya. Oke, kita lanjut. Tugas. Nah, ini. Dalam kehidupan sehari, kita tidak asing dengan 4 macam skala pengukuran. Tapi sering kita tidak sadari bahwasanya kita telah menerapkan ya. Secara tidak sadar kita sebenarnya telah menerapkan ini. Seperti kasus ini ya. Perakiraan cuaca pagi, siang dan malam Kota Bukit Tinggi dari BMKG Padang Panjang yang dapat diakses di www.bmkg.go.id diprediksi bahwa kecepatan angin lebih cepat dari kecepatan normal, yaitu 40 km per jam. Padahal normalnya hanya 10 km per jam. Oke, ke situ ya. Kecepatan angin cukup tinggi. Ini disebabkan oleh adanya daerah bertekanan rendah atau low pressure di sekitar selatan Kota Bukit Tinggi. Ya, ini keterangan deskriptif ya. Makanya tadi ada deskriptifnya dulu, ya. Yaitu dari Gunung Merapi sehingga menyebabkan cuaca di malam hari relatif dingin dan berkisar 9 derajat sampai 15 derajat. Ini cukup dingin ya. Dari informasi di atas ada 4 skala. Oke, nominal yang mana skalanya? Rasio yang mana? Dari kalimat itu aja. Nominal yang mana?
Udah dibaca ya. Nominal itu Nominal ya. nominal ini ya. Nominal adalah pagi, siang, malam ya. Nominal itu ini saya jelaskan sedikit. Nominal adalah dalam bentuk angka boleh, dalam bentuk huruf boleh. Jadi pagi ini kita jadikan 1, siang ini kita jadikan 2, malam kita jadikan 3. Atau laki-laki kita jadikan 1, dia setara ya. Malam perempuan kita jadikan 2. Ini nominal. Rasio yang mana? Rasio ya, sedikit saya ulas. Rasio adalah pembagi. Nah, mana yang pembagi ini? Ini ya, 40 km per jam. Ya, itu rasio ya. Pembagi ya, 3 km per jam. Pembagi itu kalimatnya ya. Nominal itu setara atau dalam bentuk angka atau dalam bentuk huruf. Rasio adalah pembagi, itu kata kuncinya. Teorinya bisa dibaca. Ordinal itu apa? Ordinal adalah ranking atau pangkat atau janjang atau tingkat ya. Mana yang tingkat ini? Yang tingkat adalah rendah ya dan tinggi ya. Nah, rendah dan tinggi itu ordinal. Interval mana? Interval saya bantu ya ini. Ada jarak ya. Ada rentang. Nah, 9 sampai 15 ya. Itu skala interval seperti itu. Atau cuaca dengan 30 sampai 35 derajat Celcius. Oke, itu kalau contoh skala. Oke, terakhir tadi pembuka ya. Nah, ini coba cari mana nominal, mana ordinal, mana interval, mana rasio. Kata kuncinya lihat, nominal itu apa, ordinal itu apa, interval itu apa, rasio itu apa. Apa kata kuncinya tadi? Coba lihat lagi. Pada suatu kelas terdapat siswa laki-laki sebanyak 20 orang, siswa perempuan 25 orang. Pada akhir semester diadakan acara pemeringkatan kelas yang hanya untuk 3 besar saja ya, gitu kan. Dengan tujuan apresiasi atau motivasi bagi seluruh siswa lainnya agar terpacu menjadi lebih baik. Yaitu siapa juara 1, 2, dan 3, maka penilaian juara 1 adalah rentangnya dengan nilai 97 sampai 100. Juara 2 rentang nilai 93 sampai 96, juara 3 89 sampai 92. Hadiah apresiasi untuk para juara yaitu tepung kue untuk juara 1 ya. Kemudian adalah tepung kue. Nah, juara 1 2 liter minyak bimoli, juara 2 2,5 tepung kue, juara 3 1 kilo beras. Ya. Dari informasi tersebut, tentukan skala di bawah ini. Oke, nominal yang mana? Nominal 20 orang. Laki-laki perempuan, Pak. Nah, 20 orang. 20 orang. Laki, Perempuan 25. Nah, ya, oke. Udah mulai bisa ya. Ordinal yang mana? Ordinal bertingkat ya. Juara 1, juara 2, juara 3. Interval yang mana? Nilai 97 sampai 100. Rentang nilai. Ya, 93 sampai 96. Ya, rentang nilai ya. Rasio yang mana? Pembagi ya. Pembagi juara 1 banding 2 ya. Juara 2 itu ya, 2,25 kilo, juara 3 1 kilo. Nah, seperti itu. Oke. Jadi belajar itu bisa dari buku atau dari latihan. Itu saya bilang tadi ya, boleh dengan latihan, boleh dengan kuis ya. Jadi belajar itu tidak mulu dengan buku, dengan berlatih juga bisa belajar. Oke, itu saja. Jadi kita yang sudah mulai, kita yang mulai, kita yang mengakhiri ya. Sudah masuk semester 1 harus keluar semester 8. Jangan dikeluar di semester 5. Oke, seperti itu. Oke, semoga paham. Kita sampai jumpa di sesi 2 jam 7 nanti ya. Atau jam 7.15 lah gitu ya. 7.15. Ya, tadi kan kita mulai jam 16.30, ternyata mulainya 16.45 gitu ya. Tapi lebih bagus cepat mulai, cepat berakhir gitu ya. Jangan sampai jam 9 lah gitu ya. Semoga dengan cepat mulai, cepat berakhir. Tapi saya akan membuktikan nanti di sesi 2 menggunakan Excel bagi yang pakai laptop atau yang menggunakan manual juga boleh. Kita menggunakan rumus-rumus nanti ya. Kita menggunakan SPSS juga lebih bagus. Oke. Itu persiapan untuk sesi 2-nya.
Itu saja. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.